Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyambang ini juga masih tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Masehi ya. Tanggal 1 Tahun baru. Baru. Ini senyambang masih tahun baru. Perkenan kita mengucapkan selamat tahun baru. Nah, ini kita dari permintaan teman-teman kita mengadakan untuk dialog spesial tahun baru 2022 berkaitan dengan banyak hal. Akhirnya kita memilih dulu sementara ini secara bertahap step ya. Itu adalah kita mengambil menyikapi pro kontra kehidupan beragama dalam kehidupan sosial masyarakat berbangsa bernegara. Untuk sebuah mestinya kan untuk sebuah kemajuan, itu semua kemajuan untuk bersama, kemajuan kita semua. Cuman kan terjadinya polemik-polemik dalam kehidupan beragama itu memang kita butuh menyikapi pada saat kita memiliki kita kan memiliki kelompok atau kita memiliki jamaah gitu ya, kita memiliki jamaah binaan. Dan ini kita juga mempublis, mensosialisasikan ke kalangan yang memungkinkan kita ajak untuk bagaimana menyikapi kehidupan beragama ini. Karena kalau kita berbicara tentang agama, ciri sebuah agama yang berkaitan dengan baldatun, berkaitan dengan sebuah kenegaraan, itu cirinya orang menjalani kehidupan agama itu seharusnya tentram, menentramkan, damai, mendamaikan, kemudian pembagian kepedulian, itu akan sangat kuat dalam perilaku-perilaku agama. Bahkan ritual-ritual yang ada, ritual yang dilakukan oleh para nabi, para rasul di masa lalu, semuanya itu mengerucut pada sebuah kebersamaan, kekeluargaan, terbangunnya keharmonisan. Nah, ini bagaimana menyikapi ini? Sedang ada pemahaman radikal, ekstrem, ada pemahaman yang lunak, ada Islam Nusantara, Islam Arab-Araben, itu ini kan isu ini kan sangat santer. Lah yang bisa kita lakukan, kita nggak bisa mengatakan bahwa pamannya kepada teman kita mengatakan saudara dalam pengertian sama-sama menginjak bumi begitu ya, sama-sama menginjak bumi. Bahwa beragama itu ada dua dimensi hal yang mendasar. Dimensi yang lahir jasadiah dan dimensi yang batin hakikiyah. Ini kan dua hal. Saat ini seperti gelas, ada gelasnya, kemudian ada isinya. Saat kita nggak mengetahui, kita nggak punya isi, dikira gelas ini yang dapat menghilangkan haus, kacau kita beragama, kita kacau. Agama kita kacau. Jadi namanya retorika. Nah, ini bagaimana agama kita supaya nggak hanya ornamental. Cuman masalahnya agama yang nggak ornamental itu apakah? Hanya sholat, poso, zakat, kaji. Nah itu berarti nggak ornamen begitu. Kemudian beragama yang katakanlah abangan, itu saya nggak sholat dan seterusnya. Gitu. Bagaimana hubungannya dengan akhlak? Tapi bahwa kalau kita, makanya kita butuh sikap. Kita nggak bisa mengatakan gini, kita nggak bisa ngomong gini loh. Gunakan dalil Al-Quran untuk mengkanter ngoloki orang saudara kita yang Kristiani. Kita nggak bisa. Di Kristiani itu, katakanlah di surat Al-Maidah itu ada ayat bahwa Nabi Isa itu tidak pernah ngaku Tuhan, dia sebagai hamba. Yang kita angkat itu adalah di surat di Al-Quran, Al-Hisr ataupun Al-Maidah, umpamanya begitu, kita angkat itu. Ini untuk mengkanter dalili orang Kristen. Ya nggak bisa, nggak akan selesai perdebatan ini. Nggak akan selesai perdebatan ini. Seperti fans Persija sama fans Persib. Iya. Sama tim yang paling bagusin gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kemudian kalau kita berbicara tentang definisi, kalau perlu kita memang mengulang terkait dengan sebuah mengulang definisi deskripsi. Cuman masalahnya siapa yang berhak
untuk mendefinisikan ini, apakah kita musyawarah sepakat definisinya begini. Masalahnya kan begini masalahnya tuh. Kalau ini tempe, ini umpamanya ini tempe. Ini jelas tempe umpamanya begitu. Kemudian semua sepakat ini botol, ini bata merah. Ya nggak akan rubah ini, nggak rubah ini. Meskipun dikatakan yang lain iya. ya. Perspektifnya bahwa yang dikatakan tempe itu bisa digoreng, digunakan untuk lauk. Iya. Kemudian kita sepakati dah itu bata biar nggak bisa dimakan. Ya nggak bisa. Ya tetap bisa dimakan. Umpamanya kita ngomongin bata dibalik, bata merah kita sepakati itu tempe. Ya tetap nggak bisa digunakan untuk lauk. Siapa yang mengetahui persis? Makanya kan al-awaluddin, pangkal pokok beragama itu adalah makrifat, mengenal. Ini juga ada masalah polemik lagi nih. Sudah menjadi pemahaman kita setiap kali ngomong tentang makrifat itu derajatnya dulu banget gitu. Iya. Kan nggak kesentuh. Iya. Khos. Jadi nek wis semacam orang khos. Nek wis enek wong muni, wong ke makrifat itu. Tokoh ke makrifat. Wis wedi awake dhewe. Makrifat itu identik karo nyulek mripat. Engko nek petokae dituding isoro sadurunge winarah kan. Itu dikatakan makrifat. Ini kacau ini. Padahal awal jenenge awal ki ya sebelum ini itu lagi dasar awal. Fondasi. Diakui seseorang itu beradin gitu. Nah, ini kita definisi nih. Apakah itu din, apakah itu adin? Apakah din biar saya nggak tunggal biar saling itu nanti kita saling menguatkan gitu ya. Pamannya apa itu dan adin? Ya ini apa ini Ustadz Mustafa, mungkin Ustadz Mustafa itu kan kita aja ada din, dal, ya, nun itu agama. Apakah benar secara nafsu sorof, secara ilmu alat gitu ya. Walaupun orang tetap akan bantah kalau orang itu nggak cocok tetap bantah. Alat itu kan buatan manusia juga kan gitu akhirnya kan gitu tetap gitu. Kalau kita menggunakan nafsu sorof, orang tetap mengatakan itu kan juga buatan manusia, ilmu alat itu kan. Ya ini yang akan tetapi paling tidak kita mencoba mengkalkulasi definisi, mencoba merasionalkan gitu. Dalil tertinggi rasional deh. Orang tuh maca Quran, maca kitab gak duwe rasional bar gitu loh. Tapi orang itu gak dong karo Quran, tapi punya rasional, dia lebih bisa hidup. Nah, ini kan Quran sendiri yang ngomong, nanti kita ngomong di belakang tembakan kepanjang. Apa itu kira-kira Ustadz Mustafa kira-kira? Kalau yang kita pernah membaca dalam kitab tasawuf itu ad-dinu al-mu'amalah. Jadi definisi daripada ad-din itu adalah aktivitas. Terus di dalam alnya ini sesungguhnya al-ma'rifat. Al itu ada dua. Di dalam sebuah ilmu nahwu, al itu ada dua, ada al-jinsiyah, ada Ustaz Imran? Ta'rif. Al-ta'rif. Ya. Al-ta'rif itu di situ ada beberapa bagian. Bagiannya itu diantaranya adalah 4. Yang pertama yaitu al-ta'rif kalau penjelasan yang bahasa Indonesianya adalah al-ta'rif yang menunjukkan bahwa al ini sesungguhnya wujudnya itu ada. Ada. Jadi al-ta'rif menyebutkan sesuatu yang sesungguhnya harus dihadirkan. Ya, dihadirkan dalam al-ta'rif itu. Itu diantaranya al-ta'rif itu. Oke, ngoten. Jadi kalau ini dilanjutkan penguraian berarti kan din aktivitas atau kehidupan itu sendiri kan begitu. Bukan berarti agama ya. Bahasanya artinya agama. Ya kalau di secara umum kan kalau agama itu adalah ya sholat, zakat, terus seperti bekerja, seperti kita bersosial,
itu seakan-akan sudah nggak bukan agama. Oh Bukan gitu. Kata kerja ya. Iya. Kalau agama Ya, ini isim. ini Ya, sebenarnya ke isim. ini ya ke konteks isim. Ya al itu memang ada makna isim takrif itu pasti ada pelaku seperti ini loh. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Kalimat kenapa tidak menggunakan ardun, tidak menggunakan ajabah, kan gitu. Di situ kan nggak ada kalimat bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wong kang iman, siroki diwajib nih poso, bukan begitu, kalimatnya bukan begitu. Tapi menggunakan kutiba. Kutiba itu dirinya sendiri yang mewajibkan. Kutiba alaikumusiyam. Nah, kutiba itu apa kutiba itu? Maaf, pangapunten Bapak. Yang pernah menjadi suatu pertanyaan dalam pribadi. Itu kutiba itu adalah fi'il mabni majhul kan. Kutiba diwajibkan. Yang menjadi pertanyaan saya yang sering itu kebanyakan sebelumnya kita itu kan bahwa yang menjawabkan langsung Allah gitu kan. Tapi pada suatu saat kita kan berpikir gitu. Lah kalau mungkin kita melihat waktu sejarah Nabi Muhammad, kutiba yang mewajibkan adalah Nabi Muhammad umpamanya. Itu kayak masuk gitu loh. Tapi kalau saat sekarang kalau kita kutiba biasanya langsung Tuhan, kita nerjemai di umum-umum itu langsung kutiba dan wajib pakai. Lah sapa sing wajibno? Ya Gusti Allah. Cuman kan jadi apa ya? Ganjalan pikiran ini yang masih belum ada suatu jawaban. Jadi ya idanya manu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba, maka menggunakan kama kutiba alaikumusiyam min qablikum seperti orang-orang yang dahulu. Itu berarti setiap kali fi'il majhul, katakanlah kalau kita mengatakan bahwa ungkapan mabni majhul itu muqatab. Kan gitu. Kita bohong kalau kita tuh muqatab. Kita tuh sudah nggak sejaman dengan Nabi, nggak bisa muqatab. Berhadapan ya. Iya. Mabni majhul itu mursidan. Nah, itu katakanlah kalau kita mengatakan mabni majhul. Nah, ini artinya bahwa kutiba itu ya memang tutupannya ya tutupannya. Kalau kita ngomong di depan begini, pada saat kita mengatakan bahwa sesungguhnya di situ tidak diwajibkan puasa, tapi yang mewajibkan dirinya sendiri setelah menerima perintah dari Tuhan ketemu dengan Tuhan. Itu loh kutiba itu. Jadi dia menjalankan puasa setelah ketemu dengan Tuhan atau ingin bertemu dengan Tuhan, itu dia harus berpuasa. Akan tetapi kan Tuhan ini kan punya konstitusi ini. Tuhan punya konstitusi ini. Ini Tuhan ini punya staf ahli, kan itu ya. Punya staf ahli. Nah, staf ahlinya kan Rasul itu, Khalifah, Rasul. Khalifah itu maknanya wakil. Nah, ini kan belok kan definisi kan oke banget gitu ya. Berdua ngaku Khalifah, ya kan juga rusak ini loh. Nah, kan gitu. Yang dalam hal tertentu memang kita definisikan dalam hal tertentu iya mungkin begitu. Setiap orang di dirinya ada rasul. Nafahtu min ruh, ada ruh itu berarti setiap diri ada rasul. Tapi ada rasul yang bersifat maknawi, hakiki, ada rasul yang bermakna majas gitu ya. Secara atau fakta. Ya kembali kepada itu. Nah, kemudian kembali kepada apa tadi? Itu apa? Pada saat kita kutiba kembali kepada kutiba, contoh kutiba tadi tentang din, tentang kehidupan. Tadi kan sebenarnya kan babnya kan tentang kehidupan atau din itu sendiri. Kemudian yang mewajibkan dirinya sendiri, kan itu. Setelah weki arep ndi toh? Sama ketemu Tuhan. Nah itu. Weki arep ndi? Masa mau ketemu presiden. Nah, punya konstitusi itu, ada konstitusinya itu. Makanya kita mencari staf ahlinya. Kita itu staf ahlinya. Lah ini dikatakan mabni majhul. Nah, ini dikatakan mabni majhul. Nah, ini supaya akan muqatab. Ada syarat itu. Ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, itu kemudian dia proseduralnya begitu. Dia nek gak arepe petuk ya gak kewajiban poso. Nek arep petuk gak kewajiban poso. Maka alakum tatakum. Nek kowe pengen takwa kan gitu. Nek gak pengen takwa, gak pengen petuk, ora poso ora apa-apa kan gitu.
Berarti ada kebutuhan. Ya ada kefikiran di situ, ada kefikiran di situ. Nah, ini kan ini tadi kayak ini kan juga menjadi suatu ganjalan Bapak Yai. Itu kan ada doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad itu. Rasulullah bahwa suka dengan orang-orang yang fakir. Nah, sedangkan kalau melihat dari fikir tentang fikih itu kan hubungan dengan dunia, orang takut semuanya berdoa untuk menjadi orang fakir itu takut karena hubungannya fakir dalam fikih kan miskin. Cita-cita kok miskin ya. Gitu. Orang yang mempunyai kebutuhan 10.000 dalam satu hari kan cuma dapat 1.000. Terus akhirnya Rasulullah kok menyintai orang fakir ya. Doanya Rasulullah supaya dijadikan orang fakir. Nah, waktu itu kalau mau doa fakir ya, takut gitu. Itu termasuk ngapunten Bapak. Saat kefakiran mendekati kekafiran. Nah, ini juga sering terungkap. Iya. Begitu. Gimana itu? Maksudnya gimana? Nah, makanya jangan fakir gitu, supaya tidak kafir gitu, kan begitu Bapak. Nah, ini untuk pemahamannya kan, pemahamannya. Kalau dengan sebelum kita situ, ya. Kita kan doa gini masih bergejolak itu kan. Ya kembali kalau itu sih coba kalau kita mengatur kepada di dalam surat Fatir ya, bahwa pada antumul fuqara ilallah. Wallahu ghaniyul hamid. Ghani itu kan Kaya ya. Segala sesuatunya gak terbatas. Ya, kepemilikannya gak terbatas. Kemudian hamid, keterpujian gitu ya. Itu kan posisi kefikiran. Memang fakir ada posisi segala sesuatunya pasti ada dua dimensi ya. Ada dua spektrum. Ya, yang lahir dan yang batin. Ya. Saat Nabi Muhammad ketika suka kepada yang fakir, orang yang bisa menerima penjelasan itu hanya orang yang fakir. Penjelasannya di fikih di surat Fatir mulai 19 kan cantik banget. Sampai menjelaskan apa itu kubur. Ya kita akan bahas nanti. Sehingga ternyata pertanyaan kubur kalau mengacu kepada Quran surat Fatir itu bukan kuburan tanah. Kan gitu. Bukan masalah tanah. Karena bukannya kubur itu man gitu. Man fil kubur. Masuk manusia di jero lemah kan gitu loh. Berarti kalau kalimat man itu orangnya masih hidup di dunia. Iya. Nah, mati apa jenenge? Mayit. Ini pertanyaan kubur itu jek menungso ini. Kembali ke soal tenses nih berarti ya. Definisi juga. Ya makanya kalau kita ngomong definisi, ini kita ngomong definisi nggak rampung-rampung gitu. Ada. Tapi memang gimana lagi? Memang kita harus kalau boleh dibilang ini sesuai dengan penyikapan itu, penyikapan kita. Pada saat beragama itu hanya ya'lamu dhuhir, hanya mengetahui yang lahir, hanya yang majas, maka gejolak pasti terjadi, polemik dialami, bingung dan judek terjadi. Nah, ini kan nggak bisa di bla 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 begitu ya. Nah ini kan kalau kita mengacu kepada itu, makanya kembali kepada tentang pemahaman tentang din tadi, kembali kepada din itu kehidupan. Kemudian ada tasdid, sehingga dalnya double, tidak sekedar din, kan gitu, ada tasdid. Sehingga kalau ditulis nggak ada tasdidnya kan dal ya nun, kan gitu. Dadin kan begitu, katakanlah demikian. Kemudian ini ada alif lam, ada isim ta'rif, kan gitu. Ya ini maknanya sudah luas, tidak bisa hanya dimaknai. Yang jelas begini saja. Jelas tidak bisa dimaknai bahwa agama ataupun Islam itu karena pakaian, karena ini, bukan karena ini perilaku itu. SP buat tompo. Iya, ada pertanyaan sih sebenarnya. Ini juga mungkin keganjilan apa yang ada, mungkin teman-teman hari yang ada di luar negeri, orang-orang Amerika, bagaimana memahami kenapa mereka kontradiktif dengan agama antar Islam dan seterusnya. Ya memang fenomenanya sekarang itu kan kami ya anak-anak muda itu kan antara mungkin acuh tak acuh dengan agama ya, agama dalam pengertian umum
ya sesuai dengan yang kita pelajari di sekolah. Ada yang bahkan mungkin sangat fanatik, itu kan fenomena. Nah kembali ke Adin tadi itu juga banyak itu ininya apa perselisihan, perbedaan pendapat dan sebenarnya kebingungan. Karena rata-rata anak muda ya yang dia tuh nggak ketemu jawabannya pasti dia berpaling. Berpalingnya unik ya, jadi unik menganggap bahwasanya Islam Kristen itu seperti golongan ya, jadi Islam nggak seru nih, nggak asik nih, pindah Kristen aja lah gitu kan. Jadi Islam ini nggak boleh minum anggur nih, Kristen aja lah gitu kan. Jadi itu memang jadi fenomena. Nah masalahnya sih ke Adin tadi tuh kan Al-Quran itu kan bilang ya kan, tertulis ya Adin indahullah al-Islam ya kan. Sementara tadi disampaikan definisi Adin itu kan aktivitas ya kan, aktivitas yang tahu tujuannya ke siapa, ya kan, menyembah ke siapa kan gitu kan. Nah sekarang gini, apakah Kristen itu juga Adin yang dimaksud dalam definisi tadi? Hindu juga iya, Islam mereka juga beraktivitas, mereka juga menyembah Tuhannya gitu. Nah yang ditanyakan itu, apakah kalimat Adin indahullah al-Islam itu apakah Islam dalam pengertian yang sekarang gitu? Jadi kayak gimana ya? Jadi apakah Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Nabi Muhammad itu berbeda? Apakah Tuhannya Nabi Musa yang beliau juga kan mendapatkan kitab itu juga berbeda dengan Tuhannya Nabi Muhammad yang disembah itu? Sementara Allah itu kan tertulis di Al-Quran itu Adin indahullah Islam. Sementara kan di zamannya Nabi Musa kan Islam kan belum ada. Nah, itu yang juga menjadi salah satu di obrolan di Twitter, di sosial media itu seperti itu. Jadi Adin itu apakah itu tadi, apakah Tuhannya para nabi ini berbeda? Iya, retorika lah. Iya, kayak gitu. Menyambung apa? Ini Bapak. Ini yang mungkin juga lagi isunya masih hangat terkait dengan kan barusan Natalan Bapak itu. Di berbagai kegiatan-kegiatan kan gitu ya. Keagamaan ada semacam dialog itu, pertanyaannya bagaimana hukumnya mengucapkan bagi orang Islam ya, mengucapkan selamat Natal. Begitu Bapak. Yang jelas ada juga yang mengambil dasar Bapak di Quran juga. Ini berkaitan dengan mengucapkan Natal di Al-Furqan Bapak ayat 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Mungkin benang merahnya di mana ini Bapak? Ya, saya hari kan membuat kayak semacam pertanyaan. Nah, menurut Ari kudune piye? Anak muda pandangannya. Seharusnya Islam ini gimana ini? Adin ini jadi gimana ini? Tadi kan ada apa ya beda toh antara Musa, Nabi Muhammad kayak gitu. Itu kan berarti kan sebenarnya enggak logis. Harusnya sih sama ya. Harusnya tuh kalau menurut akal ya, harusnya Tuhan para nabi itu sama, ya kan? Ya kan, Tuhan itu harusnya itu sama. Terus kemudian harusnya itu karena Tuhan yang sama, harusnya juga tidak ada kubu-kubu, ya kan? Harusnya nggak ada kelompok ini, nggak ada kelompok ini, harusnya kan begitu. Dan mungkin ya jalan terbaiknya ya kalau sekarang ini ya membangunkan Nabi Muhammad untuk ini ya. Iya. Oke. Bobnya begini. Kita katakan demikian lah. Kita katakan demikian. Kalau kita katakan demikian. Ayam, saya ingin ayam. Bahwa ada budaya kalau kita ingkungan, kalau kita tuh tumpengan, itu kan nganggo ayam, kan gitu kan, nganggo ayam ingkung. Nah, kemudian ini kalau orang Inggris dia nggak mengenal ayam ingkung, dia mengenal chicken. Apakah pada saat antara chicken dan ayam ini beda enggak gitu? Satu nyebut ayam, satu nyebut chicken ya. Chicken gitu. Barangnya
sama nggak gitu loh. Sama kan gitu. Iya. Sama-sama ayam itu. Iya. Nah, sama-sama wujudnya iya, itu wong Jakarta ayam. Iya. Nek awak dhewe pitik. Nah gitu, awak dhewe pitik. Iya. Jadi ora entuk nganggo ayam, nganggo pitik kan gitu. Sing wong Inggris harus chicken, mas chicken kan gitu. Jadi harus menggunakan akhirnya ya benturan. Ya, benturan akhirnya. Lah ini mungkin agama seperti itu sebenarnya. Ya itu. Tapi kalau tahu wujudnya mungkin bareng-bareng, ini loh. Ya terserah mau diarani boto makanya kuwi ya tetap ayam gitu. Iya benar. Kan itu mungkin kan itu. Tapi kalau kita melihat bahwa arsana rusulana tatro itu akan bisa terjawab sebenarnya. Ini sebenarnya ayatnya juga sangat jelas. Nanti kan kita di akhir-akhir gitu. Ayatnya sebenarnya jelas sekali. Berarti beragama kita seperti kalau kita tarik kesimpulan, berarti beragama kan nggak bisa yang hanya lahiriah ini. Hanya perkara kopiah, perkara ini kan ndak ini. Ada lagi. Iya. Kalau definisi tadi ngacu di awal pembicaraan ini kan. Adin itu harus tadi kan sebuah aktivitas yang mengenal muaranya kemana, mengenal Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan bisa dikenali. Nah ini ada pertanyaan yang ini juga ada dialog di saya kebetulan kan semalam tuh nonton YouTube atau TikTok itu kan ada cuplikan ada yang bertanya ke bertanya dalam sebuah dialog inilah dialog keberagaman. Allah itu tidak berwujud menurut kasat mata. Tapi tadi kita diperintah untuk bisa menghadirkan di dalam hati ketika sholat, ketika akan ada itu ayatnya. Terus yang tadi adin itu baru bisa indah alisan itu kalau kita sudah mengenal Tuhan. Berarti gimana cara menghadirkan Tuhan ini? Tuhan itu kan ada, ya kan? Tapi kok nggak ada gitu loh. Sebenarnya gimana gitu loh. Itu begini aja. Memang ada sesuatu yang bisa kita kenal melalui hidung. Kita nggak tahu wujudnya, tapi bisa kita kenali lewat hidung. Nah, kita tahu semua itu. Kita tahu semua. Kalau kita kebanyakan makan telo, kita bisa mengenal sesuatu itu pada saat melalui hidung, tidak bisa dengan mata, nggak bisa. Apakah berarti itu tidak ada kan begitu? Ini faktanya di hidung kan ada gitu. Kemudian ada sesuatu yang tidak bisa dikenali dengan mata, juga tidak bisa dikenali dengan hidung, tapi bisa dikenali dengan telinga. Kita bisa kenali gitu. Suara gitu. Ini perkara instrumen. Ya perkara instrumen. Kalau instrumen untuk itu pasti ada instrumennya gitu. Instrumen mengenal Tuhan itu pasti ada. Ya ini nanti sebenarnya bab iman, bab marifat nanti kan ada sendiri. Bab marifat, bab iman ada sendiri. Sekarang nggak bahas itu. Nanti ada sendiri. Seperti apa? Tapi kalau kita mengacu kepada kalimat kembali kepada inatin, inanya itu sudah menekankan mutlak. Udah gitu aja. Inanya. Ina. Wes nek pengen ditegasi piye Pak Mustofa? Ina tauhid. Tauhid. Kalau tauhid dia kan ya mempertegas ya. Iya. Inna itu sudah menunjukkan mutlak kan gitu. Alif nun tasdid inna kan itu. Sesungguhnya dan sesungguhnya ya. Ya kalau kita bahasa Indonesia sesungguhnya ya abstrak ya. Tapi kalau inna sendiri itu tauhid mutlak dengan tegas ya. Jadi ada kebenaran relatif, ada kebenaran mutlak gitu ya. Nah, kita mundur ke sini dulu. Masalahnya kita tuh sejak kecil di sekolahan dulu kita diajari kebenaran relatif dimutlak-mutlakan. Benar. Gitu loh. Sebagai contoh begini, kita belajar madzhab tentang fikih. Guru kita dulu nggak pernah mengajari itu fikihnya siapa. Nah, itu kemudian identik dengan Imam Syafi'i umpamanya begitu. Saya yakin Imam Syafi'i nggak membentuk madzhab deh. Tidak membentuk kubu ya? Ya bentuk kubu enggak gitu. Enggak gitu. Saya yakin. Sekarang itu kan orang saking fanatiknya sampai menabikan gitu. Kalau enggak Imam Syafi'i enggak gitu, umpamanya kan begitu. Sekarang menjadi pertanyaan kita kan begini. Jarak antara Nabi Muhammad ke Imam Syafi'i berapa tahun? 150 tahun. 150 ya. Jauh loh itu. 150 ya. 3 generasi, 4 generasi. Generasi itu. Lah antara Nabi Muhammad ke Imam Syafi'i 150. Lah saiki iki orang yang sebelum Imam Syafi'i iki madhabe apa? Jelas bukan bermadhab Imam Syafi'i.
Iki madhabe sapa? Lah berarti dia nggak Sunni. Iya. Antara ini gitu. Iya benar. Jelas orang tersesat ini. Jadi dia ada missing link gitu loh. Iya. Berarti nggak beruntung ya, kasihan ya orang-orang itu di tahun itu. Kemudian kita didoktrinal sejak kita sekolah dulu. Jadi kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu kebenaran hasil pemikiran manusia, hasil dari bacaan, dari katanya, dari mereka, Dari pendahulu. dari katakanlah dari si A si B, tapi si A si B-nya kan nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Saya mengatakan dari Al-Ghazali, kalau ini mengejar, kapan Pak Yai ketemu Al-Ghazali? Ya saya bingung dong. Gitu. Al-Ghazali aja nggak kenal, saya tahu dari buku itu. Kemudian saya tafsirkan. Kalau ingin tahu pasti, saya tanya Al-Ghazali. Ya mau kita langsung ke Nabi Muhammad, kenapa lewat itu kan gitu. Nah ini kalau kita berbicara tentang kembali inadin. Jadi din itu kita tadi sudah menemukan jawaban bahwa din itu adalah aktivitas. Din itu aktivitas atau kehidupan itu sendiri. Jadi kalau orang itu nggak aktivitas, nggak ada aktivitas, namanya tidur. Ada dua orang yang tidur itu, mati atau dia memang tidak punya pikiran, kan gitu. Makanya ada yang mati dikatakan mati majas, ada yang mati secara harfiah gitu ya. Nah ini enak wong loro kan gitu ya. Jadi ketok dia ini hidup, tapi sebenarnya dia mati. Ini kan itu. Tapi yang dimaksud dengan din itu aktivitas itu sendiri, amalun, aktivitas, beraktivitas. Kalau dia beragama beraktivitas. Kemudian di depannya ada alif lam, ada tasdid, itu mukotob. Ini artinya bahwa orang dikatakan abdin itu harus punya pembimbing, harus punya nadhiron. Katakanlah kalau Imam Ghazali ngendikannya kan man lasa sopuran dewi guru kan itu kan. Dalam aktivitas berdunianya untuk menuju Tuhan, maka gurunya kan setan. Kemudian alif lamnya itu metodologi sistem di situ. Jadi katakanlah kalau kita buat secara global bahwa ad-din itu sendiri maknanya adalah kehidupan di dalam sebuah sistem yang terbimbing, mengetahui metodologi, mengetahui cara bagaimana hidup tahu, untuk apa hidup tahu, tujuan hidup tahu. Itu mana ad-din itu sendiri itu sudah sangat luas. Inadin indallah al-Islam. Lah sekarang al-Islam sendiri juga maknanya begitu. Memang itu isim. Juga sekali lagi juga takrif lagi. Jadi inilah menunjukkan bahwa Islam itu bukan perkara ini.